Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Teman-teman, sekarang kita mau membahas tentang lebih utama mana antara istighfar dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana kita sering mendengar keutamaan istighfar ini luar biasa, apalagi dalam firman Allah, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa khasiatnya istighfar itu banyak, bisa mengampuni dosa, melancarkan rezeki, mendatangkan keturunan, dan segala macamnya. Sampai ada kisah Hasan Al-Basri, kedatangan 4 orang yang berbeda masalahnya, semuanya disarankan untuk beristighfar agar memenuhi hajatnya. Dalam artian, istighfar ini juga dapat mengabulkan hajat. Dalam ayat yang tadi, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Istighfar dapat mengabulkan hajat, mengampunkan dosa, mempunyai keturunan, dan segala macam. Luar biasa. Lalu bagaimana dengan sholawat? Yang beritanya, dalilnya, infonya juga sama keutamaannya dengan istighfar. Perbanyaklah bersolawat, mendapatkan syafaat, dimudahkan rezekinya, dikabulkan hajatnya. Juga kita tidak jarang mendengarkan kisah-kisah yang luar biasa tentang solawat. Ada orang hanya dengan bersolawat hutangnya lunas. Ini kisah nyata waktu zaman kekhalifahan Islami waktu itu ya, dimana ada seorang warga ini punya hutang, tapi karena nggak sanggup bayar, ketika dia hadapan ke kodi, ia nggak punya jaminan, maka ia menjaminkan dirinya, menjaminkan Nabi Muhammad SAW agar terbebas dari hutangnya. Lalu pulang, sebelum tidur ia cerita kepada istrinya bahwa kenapa Anda bebas, padahal kalau Anda bersalah, tidak bisa sanggup bayar hutang, harusnya dipenjara malam ini. Kenapa Anda sekarang bisa pulang ke rumah, kata istrinya. Suaminya menjawab, karena aku menjaminkan Rasulullah SAW untuk 1 malam ini agar bisa berpamitan denganmu. Kata istrinya, jika engkau menjaminkan nama Rasulullah SAW bisa bebas 1 malam, bagaimana jika engkau terus menerus melafatkan, menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW agar terbebas setiap malam? Akhirnya sebelum tidur, suami istrinya terus bersolawat, terus bersolawat. Tertidur, ia bermimpi Rasulullah SAW agar datang ke kodi, sampaikan bahwa rahasianya si kodi ini adalah setiap hari, bukan si kodi, tapi khalifah langsung. Datanglah ke khalifah langsung, katakan bahwa dia punya rahasia yang hanya dia yang tahu, bahwa dia setiap hari bersolat kepadaku. Suatu hari ia lupa hitungan sholawatnya, berikan info kepadanya bahwa sholawatnya pada hari itu sudah genap 1000 dan aku menerimanya setiap hari. Kata kodi, katakan hajatmu apa, lunas hutangnya hanya dengan bersolawat. Ini salah satu kisah dari banyak kisah tentang solawat. Intinya adalah solawat mengabulkan hajat, juga sama seperti istighfar. Lalu lebih utama mana? Dalam Al-Quran juga ada firman Allah, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan mengazab, wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim, selama engkau Muhammad ada di antara mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab selama mereka ini beristighfar. Ini dalam ayat yang bersamaan. Allah tidak akan mengazab kepada hamba-hamba yang beristighfar dan kepada suatu kaum yang dimana masih ada Nabi Muhammad SAW saat itu. Sekarang kan Nabi sudah meninggal, berarti ayat ini nggak berlaku. Menurut tafsir dijelaskan bahwa wa anta fihim ini dan engkau Muhammad ada di antara mereka, itu ditafsirkan bahwa ketika ada seseorang hamba terus menerus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW itu sudah terpaut, sudah ada dalam hati seorang hamba tersebut. Lah, ketika ada Nabi Muhammad dalam hati seseorang, maka Allah tidak akan mengazab hati itu. Sebagaimana firman itu, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Selama engkau Muhammad ada di antara mereka. Jika Nabi Muhammad sudah kita letakkan dalam hati kita dengan terus-menerus bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan terazab oleh Allah. Nah, ini fadilahnya sama ternyata. Bersolawat dengan istighfar sama-sama mulia, sama-sama banyak khasiatnya yang sama.
mengabulkan hajat sama, mengampuni dosa sama. Nabi bersolawat mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Istighfar ini mendapatkan keutamaan di akhir akhirat. Lalu lebih utama mana? Maka perlu kita bahas. Istighfar ini belum tentu kita diterima oleh Allah, karena istighfar ini kadang-kala kita harus dengan ketulusan hati. Ketika kita mau istighfar, kita harus dengan membawa hati ini benar-benar minta ampun kepada Allah, sehingga muncul pernyataan bahwa istighfarmu perlu diistighfari. Dalam artian, kamu itu istighfar belum tentu benar-benar serius minta maaf kepada Allah. Jadi kamu itu minta ampun kepada Allah karena kamu pura-pura minta ampun. Istighfarmu perlu diistighfari. Nah ini artinya adalah istighfarmu itu belum tentu diterima. Bisa jadi kamu main-main dan segala macam. Tapi kalau sholawat, seperti pembahasan sebelumnya, sholawat ini adalah amalan yang pasti diterima. Sekalipun riya, sekalipun tidak serius, tidak sungguh-sungguh, pasti diterima, pasti diterima. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan tertolaknya sholawat. Sehingga dalam hal ini antara sholawat dan istighfar lebih utama sholawat, menurut saya. Bagaimana menurut teman-teman? Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman menjadi ahli sholawat, menjadi ahli istighfar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.